dalam kantor GG kita punya visi menjadi global creator of space. Nah untuk kita ngomongnya kan global gitu kan, itu artinya kan kita nggak bisa sendiri. Jadi makanya kalau di dalam kantor GG secara intern kita juga di CG sama, kita bangun hubungan dengan tim. Kita ngelihatnya people is not a commodity, people is an assets, even the most valuable assets in the company gitu kan ya. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini didampingi oleh saya Vika, saya akan menjadi co-host pada hari ini. Dan kita hari ini punya topik yang sangat menarik. Ya. Judulnya adalah sukses berbisnis dengan konsep CG. Oh, jadi ternyata berbisnis yang sukses itu tidak melulu harus pakai cara dunia gitu ya. Betul. Tapi dengan konsep cara CG. Nah, tanpa berlama-lama kita akan segera mendengarkan pembicara kita pada hari ini. Boleh diperkenalkan nama, kemudian pekerjaannya apa dan melayani di GMS sebagai apa? Halo, aku Joel, Principal Interior Designer dari kantor GG. Kalau di GMS melayani sebagai coach di pengembalaan dan juga welcomer di Welcome Home Lounge. Dan juga melayani di GMS Europe juga ya? Iya, di GMS Eropa juga membantu untuk mengembalakan di sana. Wow, puji Tuhan kok. Oke, gimana ceritanya sehingga akhirnya ada di kantor GG ini gitu, dan khususnya nanti kita ngobrol tentang gimana dengan konsep CG. Apakah CG itu CG itu cara GG atau bukan cara GG. CG. Oke. Kalau gimana kok bisa akhirnya di kantor GG ya, puji Tuhan ini sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih ketika saya menikah sama istri saya, Giva. Kebetulan Giva papanya itu arsitek di Surabaya, Pak Benny Gunawan. Dan waktu itu Pak Benny yang sekarang Joel panggil Papa itu adalah founder dari BGNR dan kantor GG ini. Dan ketika kita menikah, Joel dan Giva, Papa bilang, ayo Joel kita bantuin Papa di BGNR as interior designer. Seperti itu sih. Gitu. Nah, ketika pada waktu bergabung itu kan pastinya mungkin ya tidak bisa disangka lagi kalau sebagai anak muda gitu ya, Bro Joel ini kan pasti punya satu genre gitu ya, atau idealisme dan sebagainya. Nah, gimana caranya untuk penyesuaian dengan misalnya Papa ya juga pasti punya genre dan idealisme yang berbeda. Ya waktu itu penyesuaiannya yang pertama sih lebih harus nurut dulu sama Papa gitu ya, belajar karena sebagai interior designer di Melbourne dulu sekitar 5 tahunan kita. Oh, jadi udah kerja jadi di Melbourne ini udah tidak tangan kosong udah bekerja dulu 5 tahun. Nah kita punya style tersendiri, tapi ketika pulang pun di Indonesia kan juga stylenya tersendiri. Nah Papa sangat mengakomodasi, jadi Papa yang kasih tahu kira-kira seperti ini cocoknya, seperti itu cocoknya. Kalau BGNR sebagai yang Papa terkenalnya ya seperti ini. Nah waktu itu ya Joel belajar dulu, karena ya pasti kita nggak bisa bawa ego kita atau idealisme kita. Lebih baik kita belajar dulu dari yang sudah lebih berpengalaman, seperti itu sih. Ya kayak gitu sih kok kira-kira. Nah langsung aja masuk. Sekarang gimana cara mengelola bisnis dan bisa sukses ini dengan cara CG? Kita pengen tahu. Wah ini ya pertanyaannya cukup menantang ya gue ya. Nah kita nggak kelahi. Ya puji Tuhan kalau di CG itu pertama kita belajar untuk bisa mengenal orang gitu ya. Karena kalau kita, kan pasti Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Nah ketika kita mengasihi semua orang, kita belajar pertama untuk bisa mengasihi kita harus mengenal dulu. Nah jadinya kalau Joel ya kita berusaha kenal sama klien kita, calon klien kita gitu ya. Kalau terutama untuk sebagai interior design, kita kan harus tahu dulu klien itu sukanya seperti apa. Nah untuk kita bisa tahu ya kita mau mengenal mereka. Jadinya ya yang Joel lakukan adalah seperti di CG, kalau ada jiwa baru datang, misalnya kan tengok siapa ya gitu. Nah kita kenalan dulu lah. Kita kenalan dulu, mau tahu backgroundnya gimana, hidupnya seperti apa. Nah sekarang habis itu kalau sudah sedikit tahu seperti itu, kita mulai tanya nih, kepinginnya gimana sih di rumah yang baru ini, maunya yang akan kita desainkan tuh seperti apa kepinginannya gitu. Nah itu kita tanya-tanya di sana. Nggak cuma kepinginan aja ya, setelah tanya kepinginannya, ya mengenal lebih dalam. Seperti kalau di JK kan kita harus kenal lebih dalam dong. Kita kalau nggak kenal lebih dalam kan jadinya cuma asal basa-basi gitu ya, small talk gitu ya. Nah kita kepengennya deep talk sebenarnya. Nah untuk bisa deep talk dari pertama agak susah, tapi setelah dari kenalan, ngomongan tahu dulu dia seperti apa. Nah kita mulai
masuk ke dalam. Kira-kira keluarganya berapa orang. Nah nanti klien kita ini sukanya kalau di rumah ngapain. Nah kita bicara agak lebih ke sana sih kok. Jadi habit mereka seperti apa, kesukaannya, ketidaksukaannya seperti apa. Dan juga biasanya kan datangnya pasangan. Jadi kalau pasangan, jadi kita bisa saling kenal juga. Mereka suka yang gimana, yang bapak suka yang gimana, yang ibu suka yang gimana. Jadinya kita lebih tahu dulu nih dinamika hubungan mereka seperti apa. Ya seperti itu sih, gitu sih kok kira-kira. Sebelum masuk lebih dalam lagi, nah gini, sekarang apakah itu di depan gitu ya akan ngobrol secara budget dulu, ataukah begitu tahu oh ternyata Bro Joel ini dengan kantor giginya berarti udah tahu nih secara fee atau tarifnya seperti apa dan mereka udah siap dulu ya? Oh ya. Bagaimanapun di Indonesia kan? Ya good question. Mungkin kita tarik mundur dikit ya. Ya sebenarnya kalau waktu Joel datang itu sebenarnya itu sudah deal kok. Sudah terjadi deal, jadi Joel sudah datang. Makanya Joel datang untuk ngobrol lebih dalam. Jadi yang secara budget untuk dengan kantor gigi udah kita selesaikan. Nah, tetapi ngomongin budget nih kok, ini kan kalau mau bangun rumah kan ada budget ya kok ya pasti ya. Nah, jadi sebelum kita ngomongin budget yaitu tadi Joel mesti kenal dulu sama mereka. Jadi kesukaan mereka, preferensi mereka tuh seperti apa. Setelah itu Joel akan bisa kasih tahu pasti kisi-kisi budget yang diperlukan tuh berapa banyak gitu untuk bisa get their dream home seperti itu. Gitu sih kok. Bagaimana sekarang kan harusnya tetap gimana-gimana ada gap ya antara desain sama realita gitu. Nah, gimana caranya untuk supaya desain ini bisa diterima oleh klien benar-benar dan dia ketika nanti ngelihat realitanya perfecto gitu ya. Atau ternyata desainnya seperti ini, realitanya seperti ini. Kan pernah ya. Benar kok. Ini kayaknya lagi bangun rumah ya gue. Karena saya dulu kan arsitek. Oh iya, gue Fandi juga arsitek. Ya itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau Joel sih yang pasti kita harus datang dengan ketulusan dulu ya gue ya kalau Joel belajarnya dari so far ini. Jadi yang pasti Joel tulus dulu, Joel kepingin mereka dapat yang mereka punya. Nah ketika dalam perjalanan itu nanti ada permintaan-permintaan yang memang akan bikin budget itu lumayan blow up, ya kita akan bilang sejujur-jujurnya bahwa yang diinginin itu akan bikin budget ini lebih naik dari yang diperkirakan. Nah pasti kan mereka tanya, jadi terus gimana dong Joel? Nah itu kenapa kok ya kita kerja sebagai interior designer ya kita harus bisa memberikan solusi-solusi yang juga mendapatkan yang mereka mau dan juga sesuai budget. Jadi kita akan tawarkan solusi yang ketemu di tengahku. Kita akan tawarkan solusi yang ketemu di tengah. Caranya ketemu di tengah gimana ya? Joel akan kasih opsi, berikut juga dengan kira-kira budgetnya seberapa. Nah biasanya kalau klien-klien yang kita sudah temuin sih, ya mereka pasti akan ada adjustment. Puji Tuhan klien-kliennya lumayan baik-baik kok. Jadi ketika kita tawarkan ada adjustment sedikit naik gitu, mereka merasa itu cukup valuable, jadinya ya mereka setuju untuk dinaikin sedikit, seperti itu sih. Sedangkan dari BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosial itu. Iya, itu yang tadi sebenarnya saya mau tanya tuh. Pernah nggak dapat klien yang seperti itu? Jadi mintanya yang seperti ini tapi budgetnya nggak mau naik nih, udah pokoknya di sini terus. Pernah. Kalau ngadepin yang seperti gini gimana? Ya kita kasih pengertian ya, kita kasih pengertian ya, kita nggak gampang nyerah. Jadi itu yang kita belajar juga, kita nggak gampang nyerah. Jadi kita akan kasih beberapa solusi, kita kasih pengertian untuk mereka bisa tahu bahwa yang mereka minta ini benar-benar tadi kok, yang jiwanya sosialita banget. Padahal budgetnya BPJS gitu ya. Jadi tapi budget BPJS itu nggak jelek loh, gitu loh kan. Kita sih belajar bahwa dengan budget yang klien kasih, karena kita tulus pengen kasih the dream home, dan mereka kan employee kita sebagai konsultan ya karena mereka percaya bahwa kita bisa mewujudkan dream home mereka dengan budget mereka kan. Jadi ya kita akan kasih solusi-solusi sesuai budget. Kalaupun sampai maksa, terakhirnya ya kita akan jujur sih, kita pasti jujur, kita selalu jujur, kita bilang, Bu kalau yang Ibu mau yang tadi itu yang budgetnya naik banget ya Ibu harus tambah. Gitu kita nggak mungkin bilang kita nggak mungkin bilang nggak bisa, bilang bisa Bu, cuman Ibu harus tambah. Nah kalau Ibu nggak keberatan tambah ya ditambah. Kalau Ibu keberatan untuk menambah karena mungkin belum ada, belum bisa ya, yang ini tuh bagus. Kita akan bukan menjual ya, kita akan lebih kayak meyakinkan bahwa ini tuh bagus juga, tidak jelek dan tidak mengurangin
sedikit pun dari apa yang mereka bayangkan. Seperti itu sih. Jadi metodenya lebih ke persuasif ya istilahnya. Persuasif, yes, persuasif. Karena kan ya tadi kembali lagi kalau kita kenal, maksudnya jadi teman, kita ada hubungan, kita nggak kepengen mereka kecewa, jadi kita kepengennya mereka itu lebih kayak oh ya kalau dengan kantor GG ini yes kita punya idealis desain tertentu, kita punya budget juga yang kita tahu bahwa ini bisa mencapai seperti yang kita mau, tetapi ketika kita kenal mereka itu kan kita bekerja sebagai konsultan, kita harus carikan jalan untuk supaya mereka bisa mendapatkan terbaik dengan yang mereka punya kan, gitu seperti itu. Pernah nggak suami sama istri beda genre? Misalnya suaminya mau yang alami atau ya suaminya mau alami, tapi istrinya seneng yang modern minimalis. Dan akhirnya nggak ketemu. pernah. Jadi buka dapur ini kita ya. Buka dapur dalam. Ya pernah. Itu cukup challenging gitu ya, cukup challenging. Tapi sekali lagi ya kita bukan main hakim ya. Kita kan konsultan desain, kita desainer. Jadinya kalau buat Joel pribadi, personally itu jadi challenge yang sangat asik gitu ya. Artinya kita nggak cuma mendesain ketemu di tengah, tapi kita berusaha memastikan bahwa rumah tangga ini ada ketika rumah itu jadi gitu ya gue ya. Itu yang paling penting ya. Itu kan ke konsep CG tadi kan. Karena kan kita di CG kita juga percaya kan pernikahan tidak boleh diceraikan gitu kan. Jadi kan kita pengen pernikahannya juga utuh lah. Buat apa kita bangun dream home terus habis itu nggak ada rumah tangganya kan? Iya. Kan sedih ya gue ya. Waktu itu kalau saya sih sedih kalau sampai terjadi. Pernah. Jadinya apa? Ya kita taruh idealis kita sebagai desainer kantor GG, tapi kita taruh literally terus habis itu kita desain sesuatu yang beda, enggak, tapi justru kita melihat ini sebagai kesempatan kita bisa kasih kantor GG spin on it gitu ya. Mungkin Joel boleh jelasin sedikit agak design terms ya. Boleh. Ya, mungkin buat desainer-desainer yang dengerin maafkan dulu, bukan menggurui, cuman ini yang kita terapkan di kantor GG. Kantor GG itu stylenya adalah contemporary tropical gitu ya. Jadi karena kita punya Australian influence, gitu, Australian design influence, jadi makanya kita menganut contemporary. Contemporary itu agak minimalis, kita suka clean line, tapi kita juga suka tropical. Tropical itu artinya use of timber, use of natural stone, itu kita suka banget. Seperti itu. Nah, akhirnya desainnya yang muncul adalah desain tropical, agak tropical minimalis lah kalau orang awam bilang. Seperti itu. Nah, ketika kita ketemu tadi yang beda gitu ya, mungkin bapaknya sukanya yang seperti kita, ibunya sukanya yang lebih modern, luxury gitu ya, agak ada klasiknya. Nah kita kan ketemu di tengah, kita kan ketemu yang namanya contemporary luxury. Ya, karena kantor GG kita juga suka yang namanya luxury. Kalau di kita biasanya ngomongnya luxury itu space. Jadi ketika space-nya itu semakin tinggi, semakin luas, itu kan luxurious. Luxury bukan cuman di material yang kelihatannya bling-bling or golden or anything like that. Aduh, sekali lagi minta maaf loh ya kalau ada desainer yang seperti itu. Tapi I'm not saying that is bad, but it's just not our style. Tapi ketika kita menemukan seperti itu, kita akan ketemu tengah. Artinya kita akan pakai ya material mungkin bling-blingnya kita kurangin sedikit, nggak semuanya. Marble yang mungkin biasanya kita tuh sukanya hone, matte. Kita akan di sini kita akan kayak bilang oh ya kayak apa, lantainya kita tetap polish aja, glossy. Kalau di Indonesia biasanya semua tetap pengen pakai glossy. Ya kita tetap pakai seperti itu, tapi kita mulai padankan dengan yaitu timber di plafon atau timber di walls gitu. Ada juga permainan timber and stone di walls. Nanti itu kita bisa mainkan di sana. Nah, di sana akhirnya ya bisa ketemu gitu. Kalau itu masih kurang, kita nemuin masih kurang, biasanya maksudnya ini bukan saya banget gitu. Ada klien kita yang seperti itu, ibunya terutama. Oke Bu, oke kalau gitu masih kurang kan. Nah jadinya kita ke yang seperti loose furniture, kalau kita call-nya kursi-kursi yang kita dudukin sekarang ini, ya kita akan mainin warna yang lebih kontras, lebih strong gitu ya. Ada warna biru, ada warna burgundy, itu kita akan kasih di sana. Dan kalau di coffee table-nya kita akan mulai kasih yaitu list gold itu kita akan tawarin di sana gitu. Tapi listnya again kita mencoba mempersuasi tadi seperti Vika bilang, mempersuasi mereka untuk enggak yang bling tapi lebih yang hairline gitu supaya itu less shout gitulah, tapi lebih elegan seperti itu sih Kom. Karena kantor GG ini juga berarti mulai dari desain sampai produksi ya.
Sampai instalasi juga? Enggak, kita cuman konsultan desain aja. Oh. Cuma konsultan desain aja. Jadi kita literally ya seperti CG. Tapi bukan cara GG ya gue. Ini cara CG memang. Kalau cara CG kan kita ketemu seorang yang mungkin belum kenal Tuhan, kita bimbing sampai mereka ketemu dengan Tuhan dan bertumbuh mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Nah, sama kita mengadopsinya adalah kita temenin klien kita dari tanah sampai rumah itu berdiri sampai mengisi. Nah, kita kasih semua arahannya. Jadi desain kita tuh adalah arahannya, guideline-nya. Saya nggak akan bilang itu Alkitabnya karena Alkitab cuma satu ya, Boy, ya Bible yang kita percaya itu firman Tuhan. Tapi kantor GG kita menemani seperti ya anggota GG menemani seorang jiwa baru yang datang untuk tertanam dalam sebuah gereja di GMS di CG. Nah, kita menemani perjalanan rohani mereka. Kantor GG menemani perjalanan membangun rumah impian klien-klien yang tercinta gitu. Nah, bagaimana nanti kalau ada ini lebih banyak saya yang tanya ya. Gak apa-apa kok, tadi saya udah tanya. Bagaimana kalau ternyata kontraktor atau produsennya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Misalnya udah desain seperti ini, udah jelas kan ya karena saya arsitek juga dulunya arsitek juga. Jadi kita kan akan gambar secara detail, secara clear di depan itu benar-benar tidak bisa disangka lagi. Tapi ternyata ketika kontraktornya ini ada banyak kompromi gitu. Terus itu apa yang hingga akhirnya customer kadang-kadang kan yang terjadi biasanya lihat gini lalu mikirnya marahnya ke arsitek atau interiornya ya. Kok begini padahal ternyata mungkin kontraktornya yang atau si tukangnya yang buatnya. Nah, itu gimana caranya? Kalau di situ kita sih caranya di kantor GG kita memang berusaha membangun hubungan dengan kontraktor yang memang punya kapasitas untuk membangun rumah-rumah yang diinginkan oleh klien gitu ya. Jadi kita akan cari kontraktor yang memang sesuai untuk kapasitas tersebut. Itu saran tersebut. dari Anda juga ya? Iya, jadi kita yang menyarankan. Kalau customer yang bilang klien bilang, "Oh, aku ada kenalan." Nah, kita akan kenalan. Kita akan kenalan. Sebenarnya terjadi di beberapa proyek kita yang lagi jalan juga terjadi seperti itu ya. Kita akan kenalan. Kita akan kasih tahu bahwa ini yang kita mau seperti ini gitu loh. Detail-detailnya seperti ini. Nah, kalau mereka nggak mengerti atau mereka nggak pernah buat, ya kita akan kasih mereka kesempatan untuk ini lebih teknikal lagi nih jadinya. Sama-sama arsiteknya. kita akan minta mereka untuk buat mockup di lapangan, kita akan lihat gitu kan. Ya kita akan juga setelah mereka buat mockup, kita akan ajak klien untuk ngomong ya ini udah sesuai atau belum ya, kita akan ngomong secara jujur tanpa menjelekkan kontraktor tersebut ya. Kita pokoknya intinya kita ini kepingin hubungan ini semua selalu baik kok. Jadi ya kalaupun memang masih dinilai kurang ya kita akan bilang sama dia untuk ayo coba kita perbaikin gitu kan. Ya, ada sih beberapa kontraktor yang kita kerja bersama. Ya akhirnya kita juga bertumbuh bersama yang tadinya belum sempat mengerjakan proyek-proyek high end residential tapi mereka akhirnya bisa gitu ya. Itu kita juga kepengennya ya seperti itu gitu ya untuk kita bertumbuh bersama. Seperti itu sih kelebihan. Nah kalau memang kayaknya soalnya Kofandi ngeliat saya kayaknya kayak kan tapi kan ada kontraktor yang pasti kan enggak karena ada kontraktor kan yang enggak akan bisa seperti itu ya. Ya ada akhirnya ya kita akan ngomong dengan klien bahwa kontraktor ini tidak punya kapasitas gitu. Ya hasilnya mungkin maksimal mereka segini. Nah kalau menurut kita kalau Pak Bu bisa terima, ya kita juga ya udah kalau Pak Bu bisa terima ya kita oke. Kalau Pak Bu nggak bisa terima ya kayaknya kita harus cari kontraktor lain yang memang bisa menyelesaikan seperti yang harapannya Bapak Ibu juga sesuai dengan gambar kita gitu ya. Jadi kita lebih ke approach-nya personal sih kok lebihan. Kalau bisa ya kita cari jalan keluar dahulu, baru kita ngomong ke klien bahwa oh ini jalan keluarnya yang kita temukan sampai segini. Nah gimana? Kalau memang nggak bisa, ya kita cari jalan keluar bersama-sama, enaknya seperti apa. Gitu sih, Bu. Mari kita dengarkan apa prinsip firman Tuhan pada sesi kali ini. Saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 22. Pas ini angkanya 2 semua. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita tahu kadang-kadang ketika kita berrelasi dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang mungkin bukan Kristen atau bukan anak Tuhan, kita sebenarnya tetap bisa melaksanakan apa yang jadi prinsip-prinsipnya Tuhan. Khususnya pada sesi ini menjalankan dengan prinsipnya CG gitu ya. Kita harus care ke mereka. Bagi saya CG itu adalah dirangkum dalam satu kalimat yang kuat menanggung yang lemah. Seperti itu. Jadi ketika Tuhan kuatkan kita,
Tuhan jadikan kita dewasa, Tuhan jadikan kita seperti koko atau kakak gitu ya, atau orang tua rohani, lalu kita tugas kita menguatkan mereka-mereka yang baru bergabung dan sebagainya. Di luar sana juga ada butuh banyak orang yang memerlukan cinta kasih Tuhan, banyak orang yang perlu tuntunan Tuhan, banyak orang yang perlu jangkauan dari kita selaku anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Mari kita bersama-sama lakukan apa yang dalam firman Tuhan ini. Jauhilah nafsu orang muda. Bahwa masing-masing dari kita ketika kita berbisnis atau berkarir jangan greedy gitu ya. Jangan gampang kepancing, jangan emosian dan sebagainya. Kejarlah keadilan. Keadilan pasti bagaimanapun namanya marketplace bisnis itu pasti ada asas fairness, asas cenglinya. Seperti itu. Jadi kalau kita terlalu mengejar kepentingan kita sendiri dan terkesan nggak fair atau nggak cengli, itu tidak akan jadi berkat. Kesetiaan, loyalty gitu ya, kasih, damai bersama-sama dengan mereka, dan ini dikerjakan secara bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kemurnian, ketulusan itu hendaknya juga bisa dilihat oleh semua orang. Oleh karena itu ketika kita menjalankan bisnis sebagai tentunya kita anak-anak Tuhan yang menjalankan bisnis, anak-anak Tuhan yang menjalankan karir, dan yang lebih penting lagi anak-anak Tuhannya dong, bukan bisnis atau karirnya. Tapi kalau anak-anak Tuhan sudah bisa menjalankan bisnis atau karir, itu semua apa yang jadi keadilan, kesetiaan, kasih, sukacita, damai sejahtera itu akan mengalir sehingga itu akan terlihat bagaimana ketika kita menjalankan bisnis, menjalankan karir, menjalankan profesi kita, semuanya orang di luar sana bisa melihat bahwa kita adalah garam dan terang, kita diberkati untuk menjadi berkat buat mereka dan mereka akan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dan suatu saat nanti mereka akan melihat bahwa mereka ingin kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu kerinduan kita semua. Oleh karena itu masing-masing saya ajak kita untuk semangat, tetap jadi garam terang yang benar-benar berfungsi dengan baik. Kita kabarkan berita baik, kita kabarkan juga value-value yang ada dalam kekristenan dan kita jadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dalam dunia ini ada cukup banyak hubungan yang akhirnya broken dan rusak karena ya pihak arsitek, pihak kontraktor, pihak klien ini kadang-kadang bisa saling bergesekan dan bisa saling mengadu juga. Oh ini bukannya seperti ini, begini-begini, ini salah arsiteknya. Dan saya misalnya nyalakan kontraktornya, terus akhirnya nyalakan kliennya masalah budget dan sebagainya. Nah itu yang, nah itu gimana bro? Pernah nggak? Itu cara untuk overcome itu ya. Jadi akhirnya semuanya project ini, rumah impian ini terjadi dan semuanya everybody happy. Bukankah itu yang semua kita inginkan? Tapi kenyataannya di lapangan kadang pasti ada gesekan-gesekan gitu. Ya kalau menyelesaikan gesekan sih memang kita berusaha selesaikan secara dengan baik-baik. Ya memang sekali lagi kalau di CG kan kita ngomong baik-baik, kita berusaha bangun hubungan. Ya sama kalau dengan baik kontraktor, vendor ataupun klien kita juga berusaha bangun hubungan, mengerti mungkin keterbatasan mereka, mengerti challenge yang mereka hadapin, ya kita berusaha work around that gitu ya, untuk nemuin jalan keluar bersama. Kalau misalnya jalan keluarnya mungkin harus misalnya ada pihak lain dan sebagainya, ya kita harus ngomong juga supaya kan intinya kan kita ingin, karena kalau ya gini, kalau kantor GG itu kita rindunya kita create sebuah project yang klien ya harus happy ya pasti ya. Tapi yang kedua kan kontraktor dan vendor dan juga kita yang mengerjakan proyek ini, kita kan juga happy dengan proyek tersebut. Kita bisa maksudnya melihat proyek tersebut dan kita bangga dengan hasil kerja kita. Jadinya ya kita akan melakukan pendekatan personal nggak cuma ke klien tapi juga ke kontraktor supaya kontraktor ini mengerti keinginan kita, mengerti bahwa kita ini kepengen selesainya itu baik-baik ya. Puji Tuhannya sampai sekarang kok pendekatan tersebut bukan berhasil 100% ya gue ya kan nggak mungkin ya, tapi cukup berhasil lah, cukup berhasil untuk kita lakukan. Ya mungkin kita lebih repot, kita sangat ter-challenge juga untuk menemukan banyak kayak opsi-opsi alternatif atau solusi-solusi, tapi yang kita temukan adalah itu memperkaya kita juga sebagai desainer, karena kita menemukan ada banyak cara-cara baru yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya gitu kan. Jadinya bisa ketemu cara itu, akhirnya di cara tersebut kita juga bisa implementasikan di proyek-proyek kita berikutnya gitu. Dan juga ya ada hubungan-hubungan baru yang kita temukan dengan kontraktor-kontraktor yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya, akhirnya kita bisa ketemu dan kita bisa menyelesaikan. Tapi terlebih lagi, wah kok jadinya panjang ya gue. Ya Joel belajar untuk lebih membentuk karakter juga sih. Ya Joel dan juga tim dan lagi kita membentuk karakter kita juga gitu. Kita jadi lebih sabar, lebih tenang, dan juga ketika ada
challenge-challenge itu kita tahu bahwa pasti ada jalan keluar. Karena kan biasanya kan kebanyakan kan kalau udah ketabrak sana kemari kan kita mungkin lebih kayak merasa wah kayaknya nggak ada jalan keluar. Satu hal ya, ini kembali lagi ke papa tuh selalu bilang pasti ada jalan keluar, pasti bisa. Itu kata-kata itu anggapannya nancep juga ya di Joel. Jadinya Joel selalu kayak Joel bilang pasti ada solusinya, pasti ketemu. Ya menuju ketemunya itu terjadi proses ya, puji Tuhan ada Tuhan yang bersama dengan kita semua ya gue ya. Dan juga ya puji Tuhan menemukan dengan kontraktor-kontraktor, vendor-vendor yang mau bersama-sama cari jalan keluar gitu sih gue. Luar biasa sekali. Ya, jadi menjalankan pekerjaannya ini juga waktu ketemu klien dan sebagainya itu benar-benar seperti CG ya. Jadi tadi ada pertumbuhan karakternya juga gitu ya ke kliennya, bangun hubungannya juga ada ke kliennya itu luar biasa sih. Nah kalau yang untuk intern di dalam kantornya sendiri dengan staff, pastinya punya staff dan karyawan karena jadi gimana caranya bangunnya, apakah juga pakai konsep CG juga di dalam perkantorannya? Kalau ini mungkin boleh diceritakan. Ini menarik sih, menarik. Thank you Vika. Ya puji Tuhan kita juga pakai cara yang sama gitu ya, karena kalau di tim kita menanamkan sebuah visi, karena kan di GMS kita punya visi ya gitu ya. Visinya kan kita untuk menjadi gereja yang semakin serupa sama dengan Tuhan gitu ya. Misinya ya kita sudah tahu gitu. Nah kita juga tanamkan visi yang sama. Kalau di dalam kantor GG kita punya visi menjadi global creator of space. Nah untuk kita ngomongnya kan global gitu kan, itu artinya kan kita nggak bisa sendiri. Jadi makanya kalau di dalam kantor GG secara intern kita juga di CG sama, kita bangun hubungan dengan tim. Kita ngelihatnya people is not a commodity, people is an assets, even the most valuable assets in the company gitu kan ya. Jadi akhirnya kita bangun hubungan, kita bangun hubungan. Ya memang ada sedikit gap sih Mas Anvika, karena kan kadang-kadang antara saya kurang suka dipanggil bos, jujur aja. Saya suka dipanggil sebagai pemimpin. Saya punya pemimpin di kantor GG namanya Gio, adik ipar saya sendiri. Ya, kalau dengan pemimpin mungkin ada gap kalau di company, tapi kita berusaha bridge the gap. Akhirnya kita bangun hubungan. Kita ada juga workshop intern, kita ada meeting internal juga yang nggak cuman profesional, tapi we talk about their personal life juga. Jadi kita ada bangun seperti itu gitu ya. Kita lagi membangun seperti itu supaya dalam kantor kita nggak cuman secara profesional, tapi untuk mereka bisa menangkap, oh ya aku ini bisa jadi global creator of space. Nah aku yakin itu nggak cuman bisa diomongkan ya, kita harus bangun hubungan supaya mereka mengerti kenapa kok kantor GG ini mau go global gitu kan. Akhirnya kita bangun hubungan, kita tanamkan value-value yang kita percaya bisa membangun company ini dan juga membangun mereka. Dan terutama kalau mereka yang tadinya ngeliatnya mungkin, aku cuman arsitek di Indonesia. Well di kantor GG, yes kamu arsitek Indonesia, kamu desain interior Indonesia, tapi you can design something for the world, ya, itu yang kita lagi tanamkan. Ya puji Tuhan, so far kita masih growing menuju ke sana sih. Gitu. Wow, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kembali lagi ke klien ya. Oke, siap. Bagaimana dengan, karena ini kan kontes gereja, kita kan GMS Viskon itu untuk marketplace system. Bagaimana kalau klien datang terus dia membawa misalnya dengan cara pandangnya dia yang tidak sesuai dengan iman Kristen, contoh dengan filosofinya, dengan feng shui, dengan dia bawa misalnya orang pintar, seperti itu. Nah itu gimana? Bagaimana cara? Wah ini menarik nih Gu, menarik. Kalau feng shui, jujur memang kita nggak bisa pungkirin, klien-klien kita ada sebagian yang pakai feng shui. Kalau feng shui itu kalau menurut kita ya kita lihat sebagai ya kesempatan kita bertumbuh juga sih Gu. Jadi ya kita dengerin feng shui-nya, kebanyakan sih lebih banyak tentang tata ruang aja sih, tempat penempatan pintu dan lain-lainnya. Jadi yang kita lihat adalah challenge-nya adalah sebagai professional designer ya kita cuman perlu range desain kita untuk bisa memenuhi feng shui tersebut sih kok. Jadi ya puji Tuhan sih masih tidak terlalu sangat bertentangan banget dengan apa yang menjadi imannya Joel ya, kepercayaan Joel gitu ya sebagai anak Tuhan. Jadi kita ya cuman ngelihatnya sebagai professional challenge aja, professional challenge aja seperti itu. Ya tapi tidak memungkiri juga yang kadang-kadang ada ruangan-ruangan yang kita harus desain kayak misalnya entertainment, bar dan lain-lain. Yaitu ya memang kita tetap desain melihatnya sesuai dengan brief yang sudah dikasih oleh klien, ya kita desainnya sesuai itu aja. Seperti itu sih kok. Kalau tentang yang sampai karakter dalam
mungkin kebiasaannya mereka yang kurang baik ya kita nggak bisa terlalu ngomong ke dalam unless they allow us untuk ngomong ke sana sih seperti itu. Nah, I see. Oke. Gitu sih. Bagaimanapun kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berhikmat ya seperti itu dan jangan sampai juga akhirnya terlalu. Pernah nggak ketemu orang-orang yang orang pinter yang terlalu dalam sampai ini, oke ganti desain seperti itu. Ya puji Tuhannya kita di kantor GG kan kita punya flow kerja. Itu biasanya kalau jual kan interior kok. Gio pemimpin kita, adik iparnya Joel itu dia arsitek, jadi dia yang di depan duluan. Nah ketika itu masih tanah kosong, udah mulai direncanakan, nah itu di sana kita sudah bilang sama klien, oke, ini setelah kita desain yang layout pertama, kalau mereka sudah info kalau mereka akan pakai feng shui, kita akan infokan ke feng shui-nya langsung. Nah biasanya ahli feng shui-nya kalau sampai ke dalam banget ngomong tentang yang tidak di layout sih enggak sih puji Tuhannya. Jadi ngomongnya semua cuman di layout aja gitu kan. Dia bilang pokoknya penempatan ini mempengaruhi kehidupan klien kita seperti ini ya kita bilang oke, kita cari cara. Kita geser sedikit, kita rubah sedikit. Jadi enggak sampai sedalam itulah kok sebenarnya gitu. Ya. Jadi sampai memikirkan seperti itu ya kalau untuk ini ya karena itu struggle-nya kita kan sebagai arsitek. Iya benar karena kan ya sama kan kalau misalnya CG kan kita kepingin mereka ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Kalau di kantor GG kita kepingin memastikan bahwa desain yang didesain oleh kantor GG itu desain yang puas sesuai dengan keinginan mereka gitu kan, karena kita biasanya ngomongnya your mansion, your legacy gitu kan. Bagus ini quote-nya. Jadi kan maksudnya kalau ngomong kata legacy itu kan cukup dalam ya, betul. Ya. Jadi kita mau pastikan bahwa legacy mereka ya sesuai dengan yang mereka dambakan, makanya kenapa kok mereka akan pilih kita sebagai konsultan arsitek dan interior ya. Ya intinya kita di sana aja sih, kita kepengen memastikan bahwa yang kita create ini reflects ya their legacy, their dream, their imagination seperti itu. Jadi kalau tadi kayak ahli feng shui dan lain-lain ya kita rangkul aja, kita dengerin, habis itu kita adjust desain kita untuk tetap sesuai dengan yang klien impikan dan yang kita lihat interpretasi kita untuk mewujudkan impian mereka, impian klien kita gitu. Oke. Sip. Tuhan luar biasa ya. Jadi setiap prosesnya sekalipun ketemu sama orang-orang yang model seperti itu pun tuh masih diluputkan lah istilahnya dari yang aneh-aneh. Tuhan itu tetap kasih favor, Tuhan kasih jalan keluar sekalipun ngadepin kliennya nggak gampang ya. Puji Tuhan. Iya. Gimana Vika? Kalau di perusahaan tadi saya boleh nanya lagi ya, boleh, iya. Kita ini back and forth ini sedikit. Nah kalau tadi yang di perusahaan kan lagi menerapkan, tadi saya dengarkan visinya sudah ada, sekalipun arsitek Indonesia, kamu bisa bangun nih bangunan-bangunan yang untuk global, nggak cuma untuk orang-orang ini. Berarti kan visi itu kayak udah dikasih ke kehidupannya setiap staff itu supaya mereka punya jadi orang-orang yang istilahnya punya sense of belonging di kantor itu. Terus bukan cuma itu, tapi mereka bisa menghidupi visinya kantor itu gitu. Nah, waktu implementasi konsep CG ini tadi di perusahaan ada kesulitan nggak waktu sempat orang-orang? Sempat ada kesulitan dan sampai sekarang juga masih ada beberapa tantangan. Salah satunya memang ya untuk menangkap visi ini sendiri pun kan mungkin mereka kayak apaan sih ini kok seperti ini kan, itu kan company-nya kantor GG gitu kan, bukan punya saya kan cuma bekerja di sini ya. Ya akhirnya ya kita berusaha tadi mengenal mereka kan pasti kan juga kita tanya rencana mereka ke depan seperti apa, mereka kepengen seperti apa. Nah kita berusaha untuk sampai ke sana, karena nantinya habis itu kita berusaha ngomong, loh ini kita di sini kita juga lagi mengarah yang sama loh sama kayak kamu. Kan orang kan pasti ingin bertumbuh ya Vika. Kan bekerja pun ingin naik level pasti kan ya. Kebetulan kan kalau kita mau go global, kita kan kepinginnya ya kita bertumbuhnya bersama-sama untuk kita go global bersama-sama ya. Akhirnya kita pendekatannya benar-benar berusaha mengerti apa yang mereka lagi struggle. Ya kita deketin secara personal, habis itu ya kita bantu memberikan solusi-solusi penyelesaian seperti itu sih. Gitu. Dan kalau di kantor GG kita tetap disiplin dan tegas, tapi ini ngomongin tentang kalau cara menegur ya. Kalau kita menegur seorang tim member yang mungkin nggak sesuai pun kita negurnya dengan kasih. Kita nggak mau menegur
di publik gitu ya, tapi kita ajak ngomong, kita dudukkan bersama-sama, kita cari solusi bersama-sama ya. Tetap sama, kita kepengennya kan kita sepakat jalan untuk jadi global kan. Nah, jadi kita cari cara supaya kita ini bisa kita bisa menemukan jalan tengah untuk kita berjalan bersama. Gitu sih kira-kira kelebihan. Ya, jadi betul-betul pertumbuhannya juga diiringi gitu ya. Jadi sebagai pemimpin bukan cuma sekedar kasih perintah gitu ya, tapi betul-betul juga mengiringi pertumbuhan mereka juga di kantor. Kita harus mendengarkan kan ya, Gio dan Joel. Kita berusaha mendengarkan juga. Ya mungkin ya ini kan juga agak sedikit ngomongin tim ya. Ya kita mungkin nggak bisa mengimplementasikan semua yang diminta, tetapi at least kalau kita dengerin tim feedbacknya apa, kita kan ada 1-2 hal yang pasti kita bisa ambil, kita olah dulu. Habis itu kita kan jadikan sebuah cara dalam company, culture juga, apakah culture-nya apakah itu sesuai dengan culture company kita atau enggak, ya habis itu kita tanamkan untuk kita jalankan bersama-sama. Karena kan kalau misalnya kita tidak mendengarkan, akhirnya kan cuma satu arah, sedangkan tadi kalau kita mau bangun hubungan, mau berkomunikasi dengan baik, kita kan harus saling mengenal, itu kan tetap 2 arah, seperti itu. Luar biasa sekali. Kita semua sangat diberkati ya dengan sisi pada kali ini. Mau bisa tanya macam-macam lebih dalam. Dibuka dapurnya sedikit ya. Ini rasanya lebar-lebar deh. Iya. Buka lebar gua. Oke, sekarang minta Bro Joel untuk bisa doakan jemaat atau teman-teman yang menonton di sini, yang mungkin juga sekarang ini lagi gimana caranya, kenapa bisnisnya stuck gitu ya. Mungkin bisa berhasil juga kalau menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam gereja, khususnya dengan prinsip-prinsipnya CG. Gitu ya. Oke, silakan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh saling bersharing Tuhan di GMS Biskon kali ini. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan yang nonton, yang mendengarkan, yang lagi menghadapi challenge dalam membangun company. Kami berdoa saat ini Roh Kudus, Engkau yang berikan mereka jalan keluar. Kami berdoa ada rema-rema spesifik yang Kau sedang turunkan dalam hati mereka, sehingga mereka menangkap sesuatu dan mereka mau bergerak untuk membangun sebuah perusahaan yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk kalau ada yang lagi stuck, yang lagi menghadapi jalan buntu, Roh Kudus kami berdoa Kau bukakan pintu demi pintu. Kami percaya Tuhan, ketika mereka percaya dan mereka setia mengerjakan apa yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka, Kau akan membimbing mereka dan Kau akan membawa mereka dari kemenangan menuju kemenangan yang lainnya, Bapak. Terima kasih Yesus, kami berdoa memberkati setiap perusahaan yang ada, dan kami percaya Tuhan nanti setiap perusahaan ini akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa semua Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oh, thank you Bro Joel. Thank you so much. Kita terberkati sekali, dan hari ini mungkin sesi ngobrol-ngobrolnya sudah selesai, tapi jangan lupa like dan share supaya video ini bisa memberkati banyak orang di sana yang membutuhkan. Kalau ada ide-ide tentang tema-tema tertentu, silakan juga isi di kolom komentar, dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon. Yes. See you. God bless you. Bye bye. God bless.